Assalamualaikum, saya Afifatulani dan saya akan mewakilkan teman saya untuk memperkenalkan diri, yaitu Eka Jumatika, lalu ada Fitri Sari Ayu, dan yang ketiga ada Saskia Salma. Kami berempat dari kelompok 9 dan kami akan mempresentasikan tentang akuntansi kas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kas. Kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau bisa disebut IAI, kas merupakan sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Lebih lanjut, IAI menyebutkan bahwa kas terdiri dari saldo cash, on hand, rekening giro, atau setara kas. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis uang kas. Jenis-jenis uang kas terbagi menjadi 6. Yang pertama ada petty cash atau bisa disebut kas kecil. Yang kedua ada kas di bank. Yang ketiga ada pelaporan kas. Yang keempat ada setara kas, dan yang kelima ada kas yang penggunaannya dibatasi, dan yang keenam yang terakhir ada bank overdraft. Lalu kelompok kami akan membahas poin ketiga, yaitu pelaporan kas. Lalu selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Di USA, setelah keluarnya FASB Statement nomor 95, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan laporan arus kas atau cash flow statement, menggantikan laporan perubahan modal kerja dengan konsep FOD. Laporan perubahan modal kerja ini masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. PAI tahun 1986 masih mengandalkan laporan posisi keuangan ini sebagai bagian dari laporan di samping neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan dalam laporan PSAK nomor 2, penyajian laporan arus kas ini disebut bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Laporan arus kas ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan, terutama dalam menilai bagaimana perusahaan mengelola dana dan keuangan, dan juga berguna untuk menganalisis laporan keuangan sesuai PSAK nomor 2. Penyajian laporan arus kas dimulai pada tahun buku 1 Januari 1995 atau sebelumnya. Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang menerima dan mengeluarkan kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini akan membantu para investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk yang pertama, menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar dividen dan keperluan dana untuk kegiatan ekstrim. Lalu yang ketiga, menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang keempat, menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Maksud kas dalam laporan ini adalah kas yang bersifat jangka pendek
dan surat-surat berharga yang sangat lancar yang memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya setiap saat dapat ditukar dengan kas. Lalu yang kedua, tanggal jatuh temponya sangat dekat. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan terhadap bunga, atau investasi yang jatuh tempo maksimal 3 bulan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, aset setara kas, investasi yang sangat mudah diluangkan tanpa mengalami resiko perubahan harga yang signifikan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut: cash on hand and bank, treasury bills, commercial paper, money market fund, dan lain-lain. Sebaliknya, perusahaan harus membuat rumusan yang baku tentang mana yang masuk cash equivalent tersebut. Kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Seluruh transaksi dan peristiwa-peristiwa lain yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. Kegiatan ini biasa mencakup kegiatan produksi, pengiriman barang, pemberian servis. Arus kas dari operasi ini umumnya adalah pengaruh kas dan transaksi. Peristiwa lainnya yang ikut dalam menentukan laba. Contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, termasuk penerimaan dari piutang akibat penjualan, baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga lainnya seperti bunga atau dividen. Yang ketiga, semua penerimaan yang bukan berasal dari sebagian yang sudah dimasukkan dalam kelompok investasi pembiayaan seperti jumlah uang yang diterima dari tuntutan pengadilan, klaim asuransi, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan seperti kerusakan gedung, pengembalian dana dari supplier atau refund. Contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang kepada supplier barang tadi. Yang kedua, pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain produksi barang dan jasa. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, kewajiban lainnya berupa bunga. Yang keempat adalah pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya yang berupa bunga. Dan yang kelima, seluruh pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan pengadilan, pengembalian dana kepada pelanggan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan yang biasa disebut dengan financing. Kegiatan yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah secara komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan berupa kegiatan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dan sumber dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Contoh arus kas masuk dalam kegiatan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk ekuitas. Yang kedua itu penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman pendek lainnya. Selanjutnya itu contoh arus kas keluar dalam kegiatan pembiayaan. Yang pertama itu pembayaran dividen dan pembayaran bunga. Yang kedua ada pembayaran kembali utang yang dipinjam. Dan yang terakhir ada pembayaran utang kepada kreditor. Materi selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan yang termasuk dalam arus kas kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang baik berwujud maupun tidak berwujud secara investasi yang lainnya tidak termasuk kas. Berarti semua aktiva yang bukan termasuk kas
seperti bangunan mungkin ya. Antara lain itu menerima dan menagih pinjaman, utang, surat berharga, atau modal. Ini adalah contohnya. Aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Contoh arus kas masuk dalam kegiatan investasi itu, yang pertama ada penerimaan pinjaman, baik dari saham maupun dari investasi lainnya, penjualan saham, kemudian yang terakhir ada penerimaan dan penjualan aktiva, berwujud maupun tidak berwujud. Contoh arus kas keluar dari kegiatan investasi, yang pertama pembayaran utang perusahaan, yang kedua pembelian saham, dan yang terakhir perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Pengertian perolehan di sini termasuk harga pembelian dan capital expenditure. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.